sedang berjuang di jalan dakwah itu adalah selama kita itu punya niat lurus untuk membela agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kita itu terlantar. Allah tidak akan membiarkan kita itu menjadi susah gitu. Kan jelas dalam Qur'annya itu kan, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan akan meneguhkan kedudukannya. Keyakinan kami adalah berapapun santri yang kami terima, berapapun ustadz yang berjuang di sini, itu keyakinannya bahwa kita nggak berjuang sendiri. Allah pasti membersamai kami. Dari awal di Al-Quran berdiri itu cuma ada 8 orang, 10 orang, itu sampai sekarang ada 130 orang kurang lebih itu. Dan komitmen kami adalah untuk santri yatim duafa. Alhamdulillah gitu, Allah selalu bersamai kami dan tercukupi kebutuhannya untuk santri, untuk para asatidz, dan harapannya juga kita bisa memberikan manfaat ke masyarakat yang lebih luas untuk mendidik mereka menjadi generasi Qurani, generasi hafid Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Rijalul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang ini saya sedang bersama salah satu pengurus pondok pesantren Rijalul Quran yang membidangi di bidang humas. Kita akan sedikit berbincang santai mengenai situasi keadaan di pondok dengan adanya pandemi. Kira-kira apa berdampak ini untuk pondok atau bagaimana? Sebelumnya kita perkenalkan dulu Pak Arif. Silakan. Saya Arif Mifullah di pesantren Rijalul Quran sebagai humas ya. Seperti yang sampaikan tadi oleh siapa namanya tadi Mas? Roma. Mas Roma ya. Mas Roma tadi, bahwa apakah pesantren itu terdampak dengan COVID-19 atau Corona, atau iya dampaknya apa? Sebenarnya tidak ada lini, tidak ada aspek di dunia ini yang dia tidak terdampak oleh COVID, tidak oleh Corona. Semua kena, kesehatan, pendidikan, dalam semua wilayah bisnis pun juga kena, dan tidak terkecuali pesantren. Pada awalnya dulu memang dilematis gitu, pesantren ini mau kita pulangkan santrinya atau tetap di pesantren. Kalau pulang itu kira-kira kualitas mereka, pembinaan mereka, pendidikan mereka akan berdampak atau tidak kalau di rumah gitu. Kalau di pesantren ini bagaimana juga dengan kondisi yang di tengah-tengah wabah seperti ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang semenjak wabah itu melanda negeri kita dan juga seluruh dunia ini, kita tetap komitmen untuk tetap memasukkan santri, mendidik santri agar mereka masuk ke pesantren, mengikuti program sebagaimana mestinya dengan segala pengondisian, dengan segala protokol yang sudah disiapkan oleh pesantren. Nah, untuk proses belajar mengajar di pondok sendiri bagaimana Ustaz? Apakah diterapkan seperti kita lihat di instansi itu kan ada, atau seperti apa ini Ustaz? Sebenarnya sebelum santri itu dia mengikuti kegiatan belajar mengajar di pesantren, yang perlu kita pastikan adalah ketika mereka datang ke pondok itu harus dalam keadaan sehat, harus dalam keadaan mereka steril dari wabah atau steril dari virus, penyakit dan seterusnya. Sehingga ketika mereka datang itu kita pastikan ada tes kesehatan atau surat kesehatan dari petugas kesehatan setempat. Kemudian mengikuti pemerintah harus pakai masker, harus tes suhu badannya. Jika semua itu sudah terpenuhi, mereka masuk ke pondok dalam keadaan bersih. Bahkan sampai kalau datang pondok harus ganti baju dulu, baju yang dipakai dicuci, pakai baju yang baru. Nah, setelah masuk kita pastikan semua lingkungan di pondok itu sudah steril, termasuk sudah disemprot disinfektan. Terus kemudian santri berarti di lingkungan yang bersih dan bersama orang-orang bersih. Dengan begitu, tanpa berjarak pun, tanpa dikasih jarak antara santri satu yang lainnya, insya Allah aman. Karena lingkungan itu lingkungan yang semacam kalau kita di rumah, kayak kita istri anak itu kan kita yakin kita tahu dia di rumah aja gitu ya, tidak dengan siapa-siapa, sehingga lebih aman gitu. Soalnya kalau berjarak juga tempatnya nggak muat Mas. Terlalu sempit. Nah, untuk ini biasanya kan di pondok ini ada penjengukan santri nih. Ya. Terus ini bagaimana ini Ustaz? Kalau di Rijalul Quran sendiri, apakah ini tetap dilanjutkan atau ada
kebijakan sendiri dari pondok ini, Ustaz? Kebijakan lain yang kita buat selain tadi menjaga kesehatan santri dengan pola hidup sehat dan juga seterusnya adalah kita batasi tamu-tamu yang dia mau berkunjung ke pondok, entah itu donatur ataupun wali santri, itu kita batasi. Mereka yang mendesak ada urusan dengan pondok itu kita cukup untuk dengan pengurus yang ada di kantor, tapi tidak berinteraksi dengan santri, itu untuk meminimalisir. Meskipun sekarang pun tanpa diminimalisir pun yang bertamu di pondok juga tidak banyak, itu lebih banyak. Nah, termasuk kunjungan wali santri pun kita harus terpaksa untuk meniadakannya dulu secara fisik, tapi kita ganti dengan virtual atau dengan menggunakan daring ataupun dengan menggunakan aplikasi Zoom atau dengan video call ataupun yang lainnya. Itu ikhtiar yang bisa kita lakukan, karena kita tidak tahu orang tua dari berbagai daerah itu kalau datang mereka membawa virus itu masuk ke pondok bisa meluas. Jadi kita batasi, orang tua tidak usah berkunjung dulu sampai kondisi mereda. Berkaitan pengawasan oleh pihak-pihak dari pemerintah, misalnya seperti aparat setempat, ini bagaimana, Ustaz? Apakah ada kunjungan rutin untuk memastikan bahwa kegiatan proses mengajar di pondok ini sudah mematuhi protokol kesehatan atau seperti itu? Alhamdulillah ya, artinya ketika kita komunikasi dengan aparat setempat itu baik, mereka juga percaya dengan pesantren di Jalul Quran itu sudah sesuai dengan protokol ataupun dengan sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan, dan membuat batasan-batasan yang tidak menjadi pemicu tersebarnya wabah itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah dari aparat setempat, dari kelurahan, kecamatan pun, kemudian termasuk dari petugas ya atau aparat, tidak ada kunjungan ataupun tidak ada sidak ataupun tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena sejauh ini kita bisa menjaga santri hanya di dalam pondok saja, tidak keluar pun, kemudian interaksi dengan orang luar juga kita batasi, sehingga insya Allah aman, insya Allah aman. Dan terlebih pondok ini berada di lingkungan area yang hijau atau zona hijau, sehingga interaksi dengan tetangga pun sudah dikurangi pun dengan di tengah hijau soal lebih aman gitu. Begitu mungkin ya, nggak ada masalah kalau dengan. Yang terakhir ini, Ustaz, nah ini kan pondok bisa dikatakan ya mandiri ya dari segi keuangan. Nah, ini seperti apa ini, Ustaz? Ini kan seperti kita ketahui tadi, memang COVID-19 ini berdampak ke semua lini ya, Ustaz ya, termasuk pondok pesantren. Nah, pondok pesantren di Jalul Quran sendiri kan ini mungkin bisa dikatakan sebagian besar ini ya, mengharapkan dermawan dari luar gini, Ustaz, ataupun bisa dikatakan dana sosial lah mungkin, Ustaz ya, untuk diperuntukkan ke pondok ini. Bagaimana ini, Ustaz? Ketika ada wabah corona diumumkan pemerintah pada awal itu bulan Maret ya. Itu kita cukup kebingungan. Pertama memang karena baik di dalam pondok atau di luar pondok itu semua menjadi panik ya. Sehingga itu sangat mempengaruhi program-program yang di pondok, termasuk program-program yang melibatkan massa ya. Termasuk program yang melibatkan donatur, harapannya itu semua terhenti semuanya, sehingga di awal-awal bulan waktu itu kita sempat merumahkan ustadz-ustadz. Jadi ustadz-ustadz yang dia tidak tinggal di pondok itu kita rumahkan, tidak usah berangkat ke pondok, santri tetap di pondok, diasuh oleh ustadz yang tinggal di pondok dan tidak boleh keluar pondok. Itu sampai berjalan sampai bulan Ramadan. Itu tujuan kita untuk meminimalisir gitu. Namun ternyata ada efek sosial lain, bahwa mereka yang dirumahkan itu mengalami masalah ekonomi gitu. Artinya mengalami masalah keuangan dan yang lainnya, sehingga kita harus tetap memikirkan bagaimana mereka tetap bisa mendapatkan uang atau kafalah dari bekerja gitu. Nah, yang kedua, apakah kemudian donatur itu berkurang gitu ya? Ya, itu yang kadang saya sendiri itu tidak bisa prediksi atau nggak bisa menjawab.
Artinya logikanya itu, kalau logika orang-orang dagang, ini adalah masa di mana orang itu menyimpan uangnya. Ya. Logika dagang gitu, menyimpan uangnya. Namun realitanya, alhamdulillah atas izin Allah itu tidak untuk sedekah. Jadi selalu ada anggaran orang-orang itu untuk bersedekah atau berwakaf atau berderma gitu. Jadi kalau mereka beli ini beli itu dibatasi, tapi sedekah tetap dikeluarkan. Nah itu mungkin bagusnya masyarakat Indonesia. Jadi dia selalu punya slot, selalu punya anggaran untuk tiap dia tetap berbagi pada orang lain. Termasuk yang paling banyak kemarin itu ketika pandemik adalah berbagi sembako. Sembako ya. Ya beras ataupun makanan lauk pauk itu banyak yang berbagi. Karena mereka berpikir kalau saya nggak punya uang, saya tetap berbagi dalam bentuk sembako. Itu alhamdulillah di pondok cukup banyak kemarin itu. Nah ini cukup membantu kami yang di pesantren, sehingga kalaupun kami kekurangan dalam hal keuangan untuk menggaji para ustadz itu, kami tambahi mereka beras, kami tambahi mereka mie instan, kami tambahi mereka sembako. Setiap bulan kami kirim itu, setidaknya ini semoga bisa meringankan beban ekonomi mereka yang terdampak oleh pandemik ini. Karena ustadz-ustadz kami yang di pondok itu, mereka selain di pondok, mereka juga ngajar TPQ, mengisi pengajian, ada kegiatan di luar gitu. Itu semua terhenti semua gara-gara corona. Jadi pendapatan hanya di pondok, itu pondok berhenti juga, kasihan itu keluarganya. Nah karena itu alhamdulillah, ini keyakinan kami sebenarnya adalah yang ini menjadi kata kunci utama kita dan juga teman-teman barangkali yang berjuang di jalan dakwah itu adalah, selama kita itu punya niat lurus untuk membela agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kita itu terlantar. Allah tidak akan membiarkan kita itu menjadi susah gitu. Kan jelas dalam Qur'annya itu kan, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan akan meneguhkan kedudukannya. Keyakinan kami adalah berapapun santri yang kami terima, berapapun ustadz yang berjuang di sini, itu keyakinannya bahwa kita nggak berjuang sendiri. Allah pasti membersamai kami. Dari awal Rizal Quran berdiri itu cuma ada 8 orang, 10 orang, itu sampai sekarang ada 130 orang kurang lebih itu. Dan komitmen kami adalah untuk santri yatim duafa, alhamdulillah gitu. Allah selalu bersamai kami dan tercukupi kebutuhannya untuk santri, untuk para asatidz, dan harapannya juga kita bisa memberikan manfaat ke masyarakat yang lebih luas untuk mendidik mereka menjadi generasi Qurani, generasi hafid Quran. Ya, mohon doanya semoga para santri ini istiqomah, para ustadznya juga diberi kesabaran. Amin. Karena berjuang di tengah di pesantren itu nggak gampang ya, butuh kesabaran ya, kesabaran dalam hal banyak hal ya, ujiannya banyak gitu. Karena itu kami juga tidak jumawa, tidak gemede, tapi juga lebih kepada mengembalikan ini kepada Allah SWT, bahwa ini adalah amanah Allah, kita jaga sebaik mungkin, dan yakin Allah pun tidak akan membiarkan kita terlantar meskipun dengan wabah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang saya tahu. Masya Allah, terima kasih Ustaz Arif atas informasi mengenai seputar Pondok Rijalul Quran. Juga memang ada beberapa hal yang berdampak di pondok, tapi kita masih tetap jalan terus karena kita memang tidak bisa memprediksi kapan ini akan berakhir. Ya, betul. Jadi kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk melawan pandemi ini. Insya Allah, alhamdulillah, di area atau sekitar pondok kita tidak ada, alhamdulillah ya Ustaz ya, belum ada yang terjangkit virus corona ini. Kita berdoa sama Sang Kholik ya Ustaz, semoga kita terhindarlah dari segala wabah yang berada di sekitaran pondok, masyarakat sekitar maupun khususnya di kota Semarang. Jazakallahu khair Ustaz Arif, terima kasih atas waktunya. Semoga ini menjadi salah satu pelajaran, juga mungkin ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari situasi yang seperti ini. Nah, untuk sahabat-sahabat Rijalul Quran, sahabat-sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang, terus berkarya, terus berkreasi.